Waktu saya mendengarkan pidato pengukuhan Prof. Haris Satria, saya jatuh cinta pada paparan beliau. Wah, bagaimana tidak usah terlalu keras. Tepuk tangannya, saya tidak menyediakan sepeda di sini. Biasa aja. Intelektual itu kalau disanjung-sanjung biasa. Politisi lah kadang-kadang melayang gitu. Biasa aja. Prof. Hari ini udah biasa disanjung kok. Dikritik juga sering ya Prof ya. Menjadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa lain. Ini tidak bisa. Jadi kalau saya dapat mandat untuk memimpin pemerintah, saya akan bikin makan siang gratis untuk semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan tidak hanya anak Indonesia, tapi ibu-ibu yang hamil kita beri bantuan makan. Jadi kita selesaikan masalah SDM dari akar masalah. Dia masuk sekolah, cerdas, dia kuat, sampai dia lulus sekolah, kita bantu. Dan pendidikan harus baik, pendidikan harus gratis, dan kita sudah hitung uangnya ada, kemampuan kita ada, kita mampu saudara-saudara. Pak Jimli sudah selesai? Sudah selesai? Oh belum ya. Orang paling populer sekarang namanya Jimli Asidiki. Semua menunggu gitu kan, jadi ya enggak ada hubungan sama apa-apa kok. Ini menunggu karena dari tadi belum kelihatan, saya pengen salaman begitu. Makasih Pak. Selamat datang Pak Prabowo. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. 3 calon Presiden Capres 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan kembali menyambangi Kota Makassar. Jika sebelumnya 3 capres itu hadir satu panggung menyampaikan gagasannya pada acara Rakernas Apeksi di Kota Makassar, kali ini Prabowo, Ganjar, dan Anies diundang untuk menyampaikan gagasannya pada kegiatan National Leadership Camp dalam rangka Silatnas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI di kampus Unhas Kota Makassar. Dan hadir pertama di tempat acara pada Sabtu, 4 November 2023 adalah calon Presiden Ganjar Pranowo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno Silatnas ICMI 2023 dengan agenda pemaparan visi misi bakal calon presiden, dengan ini saya buka. Kemudian dilanjutkan dengan kehadiran Capres Prabowo Subianto yang tiba di lokasi usai Ganjar menyampaikan gagasannya dan meninggalkan lokasi acara. Sementara calon Presiden Anies Baswedan dijadwalkan akan menghadiri acara pada Minggu 5 November 2023. Saudara sekalian, kita beruntung calon presiden yang kita tunggu-tunggu juga sudah hadir, Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi plus. Ini rupanya banyak idola ini Pak. Ini loh yang saya suka itu. Pak Sani habis ini minta nomor teleponnya ya Pak ya? Bapak kacamatanya baru Pak ini Pak? Itu masih ada merek? Enggak, masih ada mereknya ini. Oh ya. Baru beli, ini murah memang ini. Iya ini, main basket. Bayangkan, senior, masih main basket, masih olahraga, investasi kesehatan yang hebat. Sudah Pak, ini yang saya tunggu dari ICMI. Maka jangan mendebat saya Pak, kasih masukan saya. Udah dapat satu ini. Oke ya Pak ya, detail ya Pak ya. Oh kita ijab kabul dulu Pak. Dapat satu. Hah? Kalau saya dapat orang baik, orang pinter, tidak saya lamar dari tim sukses, saya yang bego. Mana bisa saya menjelaskan tadi soal plate tectonic theory? Gimana? Saya pas pelajaran ini dulu nggak masuk kok. Lagi menengok nenek, itu. Jadi sekarang ada teori ini yang kemudian ada 3 harta karun tadi. Waduh, makasih Pak Sani. Allah itu kalau masih
mau kasih rezeki selalu ada saja caranya. Kalau saya nggak kesini nggak dapat rezeki ini. Siap-siap ya Bapak Ibu. Pak Ilham terima kasih. Industrialisasi, perlu investasi tapi juga perlu pemerataan. Dan saya sepakat Pak, hilirisasi ini baru permulaan dan kita lagi terkaget-kaget. Padahal menurut saya hilirisasi tidak hanya cerita mineral. Bagaimana hilirisasi di dunia pertanian dan perkebunan kita. Pak, tolong Pak jangan tepuk tangan Pak. Saya kan udah bilang nggak dapat sepeda. Nanti Bapak berharap-harap. Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaan pertama tentang kekayaan kita di laut, tetapi kemiskinan melanda nelayan kita di pesisir. Benar sekali, ini yang saya katakan bahwa masalahnya adalah masalah sistemik. Masalah adalah pendekatan falsafahnya. Falsafah neoliberal yang selama ini kita menguasai kita adalah tidak mungkin bawa kesejahteraan, karena faham kapitalisme neoliberal adalah hanya mengutamakan keuntungan swasta pribadi. Ini kita tidak bisa menghilangkan peranan swasta, kita hormati, tapi filosofinya pendekatan nation building adalah harus ada keberpihakan pemerintah, keberpihakan untuk menghilangkan kemiskinan. Tidak bisa kita serahkan kepada pasar. Faham neoliberal mengatakan bahwa biarlah mekanisme pasar yang berjalan. Pemerintah tidak boleh intervensi terlalu banyak. Pemerintah hanya sebagai wasit. Ini pendekatan yang terbukti keliru. Di barat saja neoliberal sudah ditinggalkan. Pemimpin-pemimpin barat sudah meninggalkan. Hillary Clinton sendiri 2015 mengatakan nggak bisa trickle down economics. Jadi neoliberal itu mengatakan biarlah yang kaya segelintir di atas 1%, lama-lama kekayaan itu akan trickle down, akan menetes ke bawah. Ini teori itu. Masalahnya menetesnya itu pelan-pelan, 300 tahun baru sampai ke bawah, kita sudah mati semua. Amerika saja ninggalin sekarang. Hanya di Indonesia nggak tahu. Saya nggak tahu ya, maaf. Sarjana-sarjana ekonomi kita kok terlambat. Lanjut. Selain Hillary Clinton, mantan ketua IMF sendiri mengakui ekonomi menetes ke bawah meningkatkan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Ini yang ngomong Christine Lagarde. Tapi itulah bangsa Indonesia, kalau yang ngomong orang Indonesia dicemoohkan. Kalau yang ngomong Prabowo dinyinyir, ya kan? Ya kan? Prabowo ngerti apa? Ya kan begitu. Tapi kalau londo-londo yang ngomong, Jadi Bapak itu, ini masalahnya, kita perlu pemerintah yang berpihak. Kita hilangkan kemiskinan. Kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring. Kita bina mereka, kita organisir kelompok-kelompok nelayan. Kita bina, kita kasih pelatih, kita kendalikan. Anak-anak muda dari fakultas jadi manajer-manajer untuk mereka. Kita harus aktif mengendalikan dan memimpin kebangkitan ekonomi dari bawah. Itu jawaban saya, ya. Keberpihakan. Kedua, tadi Profesor Najib bertanya tentang SDM. Dalam buku saya, dalam program saya akan mengurus SDM dari akarnya.
dari sejak bayi masih dikandung ibu.